bahwasannya kalau kita itu tetap mengutamakan dunia, ya kita itu ya sebetulnya seperti orang Yahudi itu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa Syekh Ibnu Abbad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara, wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat. Qaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini di suasana hujan yang sejak sore ya hujannya ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah dengan cara belajar ngaji kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah meridhai, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjut hikmah yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang kalaulah cahaya keyakinan di dalam diri seseorang itu mencorong atau bersinar, maka dia akan melihat akhirat itu lebih dekat daripada berangkat ke akhirat itu sendiri. Nah, pada minggu lalu kita membahas tentang adanya orang-orang yang kehidupan dunia itu lebih ia cintai daripada kehidupan akhirat. Tetapi mereka-mereka itu walaupun seperti itu malah mengaku-ngaku dirinya sebagai wali Allah, sebagai ulama, sebagai pejuang di jalan Allah. Nah, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang celaka. Kemarin disebutkan tabban di amsalina, celaka bagi orang-orang yang seperti kita itu, yaitu orang-orang yang keinginan keduniaannya masih terikat dengan dunia secara kuat, tetapi mengaku-ngaku seakan-akan sebagai para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tampaknya semakin kita mendekati hari akhir itu semakin banyak orang-orang yang seperti itu. Nggih, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari hal seperti itu. Nah, kelanjutannya di sini qala ta'ala, qala Allahu azza wa jal. Itu kalau dihitung dari atas halaman 102, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 garis ke-15. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhbiron, dengan mengabarkan anhalil Yahudi, mengabarkan tentang tingkah laku orang-orang Yahudi. Wa kasyifan bi asrarihim, selain mengabarkan juga wakashifan. Wakashifan itu membuka rahasia orang Yahudi. Wahatikan bi astarihim, dan meruntuhkan tutup-tutup orang Yahudi. Walatajidannahum. Nah, ini ayatnya ya. Ayatnya itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayah. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم. Nah, ini ayat 96 ini konteksnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diminta untuk mengatakan kepada kaum Yahudi, memberikan tantangan. Tantangannya itu ada di ayat 94. Kul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian wahai orang-orang Yahudi itu meyakini bahwa akhirat
meyakini bahwa akhirat itu adalah di sisi Allah khalisatan, dengan ikhlas kalian itu mengakui akhirat di sisi Allah itu lebih baik daripada orang-orang yang lain. Orang Yahudi kan seperti itu ya, menganggap bahwa dirinya itu yang terbaik, di sisi Allah juga terbaik. Fatamannawul mauta, maka berharaplah untuk mati, in kuntum shodiqin, kalau kalian betul-betul seperti itu. Jadi Rasulullah diminta mengatakan kepada para kaum Yahudi, kalau kalian memang orang-orang yang betul-betul yakin dengan akhirat, maka berharaplah untuk mati. Sederhananya itu wani mati saiki ora. Itu sebetulnya memang konteksnya untuk orang Yahudi, tetapi sebetulnya bisa kita kontekskan kepada diri kita masing-masing. Berani enggak kita itu meninggalkan dunia ini sekarang? Apa toh Pak? Mengapa? Karena kita juga yakin bahwa akhirat itu adalah tempat pembalasan. Berarti kalau kita itu yakin, berani mati sekarang, berarti wis siap. Itu juga bisa buat menilai diri kita sendiri, apakah kita itu betul-betul siap menganggap akhirat itu adalah betul-betul tempat tujuan kita yang kita anggap lebih penting daripada dunia ini. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim, maka mereka itu tidak akan bakal mau berharap selamanya untuk mendahulukan akhirat. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim itu. Wala tajidannahum, nah ini ayat yang dikutip dalam kitab ini, dan engkau akan menemukan mereka kaum Yahudi itu akhrasun nasi ala hayat, yaitu orang yang paling tamak terhadap dunia dibandingkan manusia yang lainnya. Wa minal ladzina asyraku, dan mereka itu adalah orang-orang yang menyekutukan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar, mereka itu, salah satu dari mereka itu senang kalau ditambah umurnya al-fahsana 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azab, padahal mereka itu menjauhkan wa ma huwa bimuzahzihi minal azab, padahal mereka itu menjauhkan untuk ditambah umurnya, walaupun ditambah umurnya. Wallahu basirum bima ya'malun, Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya kalau mereka itu seandainya ditambah umurnya 1000 tahun pun, mereka itu akan tetap seperti itu. Tidak ada kesadaran untuk berani berani menghadapi kematian yang itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud sederhananya, kalau orang itu mengaku bahwa dirinya itu sudah baik, itu cara menilai dirinya sendiri itu adalah dengan menanya, kalau besok saya mati itu berani enggak? Itu cara untuk mengetes diri kita sendiri. Kalau belum, ya segera harus kita perbaiki diri kita. Falau lam yanha al-aqidah, kalau tidak falau lam yanha, kalau tidak melarang al-aqilu, falau lam yanha al-aqidah, kalau falau lam yanha, kalau tidak melarang al-aqilu, orang-orang berakal,
an mahabbatil baqai, dari mencintai kelanggengan fi hadhihi dar, di dunia ini, wa ya'muruhu bi isyari daril qaror, dan memerintahkan untuk mengutamakan akhirat, illa tashabbahu bil yahudi, kecuali mereka-mereka itu menyerupai kaum Yahudi al-nakidina, yang membatalkan dil uhud, kepada janji-janji. Orang Yahudi itu membatalkan janji-janji yang diucapkan kepada Nabi Musa untuk taat kepada Allah. Al-mutahawinina, yang menyepelekan di awamiril ma'bud, dengan perintah-perintah menyembah yang disembah, yaitu perintah Allah. Lakana dzalika ablagonahin, maka hal seperti itu tadi adalah lebih berat-beratnya nahin itu larangan, wa amirin, dan lebih berat-beratnya perintah. Fadlan, apalagi amma warada fi dzalika minal mawa'idhi, apalagi kalau datang pelajaran, di pelajaran minal mawa'idhi, dari nasihat, wazawajiri, maupun dari larangan-larangan. Kalaulah orang berakal itu tidak tidak melarang mencintai kehidupan ini, mengalahkan kehidupan akhirat, maka orang berakal itu ya sama saja dengan orang-orang Yahudi. Artinya ini mengingatkan kita bahwasannya kalau kita itu tetap mengutamakan dunia, ya kita itu ya sebetulnya seperti orang Yahudi itu. Itu maksudnya ya jangan seperti itu gitu. Kita sebagai orang mukmin itu harus mengutamakan akhirat. Orang-orang Yahudi itu karena kemaksiatannya, kedurhakaannya kepada Allah, tidak bersyukurnya mereka kepada Allah, dan kufurnya mereka terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah melalui mukjizat yang diberikan, yang ditampakkan di dalam diri Nabi Musa kepada mereka itu. Nah, mereka itu ya tetap bandel. Padahal mereka melihat pembelahan laut itu ya di hadapan mereka dengan mata kepala itu, tapi masih membandel. Mereka tidak bersyukur, dianugerahi manna wa salwa, tetapi masih malah memilih tumbuhan-tumbuhan. Kalau di ayat-ayat sebelumnya itu diceritakan seperti itu. Nah, itu kan membuktikan bahwa mereka itu satu dengan mukjizat atau ayat-ayat Allah, mereka itu masih meragukan. Dengan karunia-karunia Allah, mereka itu masih tidak bisa bersyukur. Maka mereka menjadi seperti itu, menjadi orang yang betul-betul masih mengutamakan dunia. Nah, sekarang Syekh Ibnu Abbad mengajak kita berdoa begini. Nazza'allahu an qulubina. Mudah-mudahan Allah mencabut dari hati kita hijabal ghaflati, hijabnya kealpaan, wal gururi, dan tertipu, wa hammana, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita an musyabahati kulli dhulumin,
dari menyamakan diri dengan orang-orang yang zalim, wa kafurin, dan orang-orang yang kafir, wa habbaba ilaina liqa'ahu, dan mudah-mudahan Allah memberikan cinta kepada kita, cinta untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqana ma razaqa auliya'ahu, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita sebagaimana anugerah yang diberikan kepada para walinya. Wa asfiya'ahu, dan kepada para orang-orang pilihannya. Wa ahibba'ahu, dan anugerah yang diberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Bimannihi wa karamihi, dengan anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niki hikmah tentang nurul yakin atau cahaya keimanan.